boykot berarti nggak berputar dong? Ya nggak berputar nggak apa-apa gitu kan. Artinya harus ada martil yang kencang untuk kemudian membangunkan sepak bola kita dari tidur. Kalau misalnya LIB nggak mampu, yang butuh kompetisi saat ini gitu kan, bukan Liga 2-nya. Yang butuh kompetisi saat ini adalah PSSI-nya gitu kan. Kalau nggak ada Liga 2, ya kan Liga 1 nggak jelas juga kan. dalam arti lain, Akmal pengen mengatakan bahwa Liga 2 harus operator baru gitu. Ya, itu kan janjinya dari awal kampanyenya Pak Erik, siapkan operator baru. Karena dengan operator baru, jadi sebenarnya apa yang diminta oleh klub-klub itu 2 miliar itu nilai yang kecil tapi rasional. Karena kebutuhan tiap klub untuk mengarungi kompetisi itu sangat besar, minimal 7,5 miliar tiap klub kan. Fanatisme daripada supporter juga tidak berbeda. Betul, betul. Sama saja antara tuh Liga 1, Liga 2. Betul. Jadi dari sisi penonton atau fanatisme supporter itu nggak kalah. Cuma permasalahannya kan bisa juga ini kemudian diambil lagi karena ada monopoli untuk siarannya gitu kan. Ada satu perusahaan. Menarik tuh kalau seandainya memang kejadian bahwa akhirnya operator itu ditenderkan. Betul. Karena sudah banyak. Nah, kalau mau ditenderkan itu, kalau mau tenderkan pilihan satu-satunya boykot dulu. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fatih Banto bersama dengan Akmal Marhali. Apa kabar, Akmal? Baik, alhamdulillah. Kita ngobrol lagi tentang ada sesuatu yang baru nih, karena pengalaman yang sudah belum ada meeting atau emergency meeting peserta klub peserta kompetisi yang bergaining dengan PSSI atau Liga Indonesia Baru, yaitu kemarin Liga 2 meminta klub-klub Liga 2 minta mengarungi kompetisi dengan harga 2 miliar. Biasanya Liga 1 kan ada macam-macam tuh. Ketok palu pokoknya subsidi segini, hak siar. Tidak ada pernah yang saya ikuti juga di RUPS itu tidak pernah ada Bergen Tower semua berjalan mulus. Tapi kali ini ada jolak yang bagus menurut saya pribadi, di mana klub-klub Liga 2 itu berani memberi patok adalah uang subsidi atau uang katakanlah hak siar 2 miliar. Gimana nih suatu hal yang baru? Ya, saya pikir sebenarnya klub-klub semua harus berani melakukan transformasi sepak bola seperti yang sekarang digembar-gemborkan kan. Salah satu transformasi sepak bola bagaimana menjadikan sepak bola kita ini mengindustri. Bukan kemudian terkebiri dengan cara-cara lama yang selama ini sejatinya hanya bakar uang. Ini kan problem sepak bola kita. Padahal kalau kita kemudian mau melihat secara umum gitu kan, sepak bola kita ini punya nilai yang cukup bagus asal dikelola dengan benar. Gagasan yang dimunculkan oleh klub Liga 2 ini sebenarnya cukup bagus ya, buat setidaknya stimulan buat pengelola kompetisi untuk juga bekerja secara profesional gitu kan. Tapi permasalahannya adalah halnya dilematis karena yang bekerja untuk menjalankan apa yang dimaukan oleh Liga 2 itu adalah sebuah PT yang sejatinya tidak punya kewajiban apa-apa dengan klub Liga 2-nya. Beda misalnya PT Liga Indonesia Baru itu bekerja di Liga 1 karena memang ditugaskan untuk mengelola kompetisi tersebut dan 99% sahamnya milik klub Liga 1. Artinya kalau di tengah jalan ada yang melenceng dan sebagainya tidak profesional, pemilik saham bisa mengganti direksi walaupun ini belum pernah terjadi gitu kan. Nah, ini yang sekarang sebenarnya jadi dilematis. Kenapa dilematis? LIB melepas juga akhirnya pontang-panting juga karena nggak ada yang mau menjalankan gitu kan. Ini dalam arti lain Akmal pengen mengatakan bahwa Liga 2 harus operator baru gitu. Ya, itu kan janjinya dari awal kampanyenya Pak Erik, siapkan operator baru. Karena dengan operator baru saya pikir itu akan semakin kelihatan sejauh mana potensi Liga 2. Selama ini kan cuma sebagai anak tiri yang dikompetisikan, duitnya diambil dari Liga 1 gitu. Sehingga Liga 1 keuangannya tidak maksimal, Liga 2 juga tidak maksimal karena hanya mendapat hibah gitu kan, atau sodakoh, mendapatkan sodakoh dari Liga 1. Nah, dengan adanya operator baru harusnya ini bisa dijalankan dengan baik gitu kan. Berapapun yang didapat oleh operator itulah nilai Liga 2-nya. Tapi kan permasalahannya janji 3 janji gitu. Dijanjikan dapat operator tapi di tengah jalan ketika konsorsium Liga 2 sudah bicara bersama-sama dengan klub Liga 2
Ternyata di tengah jalan dipotong, batal, kemudian konsorsium ini menjadi cikal bakal atau bisa dianggap sebagai baiknya lahirnya operator baru di Liga 2 karena langsung dipotong oleh oleh PSSI dan juga oleh LIB. Ini kemudian dipegang oleh LIB. Jadi LIB di sini sebenarnya menurut saya bukan operator, lebih kepada event organizer, gitu kan, yang menjalankan kegiatan sesuai dengan maunya pemilik hajatan nih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya yang harus bayar yang pemilik hajatan, ini kan lucu. Tapi permasalahannya adalah pemilik hajatannya ingin sesuatu dari event organizer yang event organizernya tidak bisa memenuhi gitu. Jadi kalau kemudian sebelum ini misalnya Liga 2 dapat subsidinya 800 juta gitu kan. Dan sekarang naik katanya 1,25 miliar, sebenarnya nggak naik karena 2018 jumlahnya seperti itu 1,28 miliar. Jadi sebenarnya apa yang diminta oleh klub-klub itu 2 miliar itu nilai yang kecil tapi rasional. Karena kebutuhan tiap klub untuk mengarungi kompetisi itu sangat besar, minimal 7,5 miliar tiap klub kan. Apalagi sekarang kan formatnya Liga 2 sudah berubah tidak Betul. seperti tahun lalu. Lebih jelimet, lebih panjang waktunya. Betul, ada penyisian pendahuluan, kemudian ada babak 16 besar, kemudian ada lagi nanti 8 besar, semifinal dan final. Bahkan buat degradasi juga dibikin seperti itu, ada babak playoff, zona degradasi dan sebagainya yang membuat pembiayaan pastinya membengkak. Yang saya khawatir ketika biasa di kita ribut di awal, iya, adem di akhir. Nah itu dia, gitu kan. Nah ini yang saya ingin mengatakan bahwa kalau sudah kencang harus dikencengin gitu kan. Harus kompak, Jangan sampai kemudian pakai filosofi kardus Indomie, dibawain 1 dus Indomie langsung diam gitu kan, atau terpecah-pecah karena menurut saya masuk angin karena menurut saya viral saja nggak cukup kalau nggak kompak gitu kan, nggak akan ada eksekusi. Buat saya ya harus ada eksekusi, bahkan kalau mau saya ngusulkan kalau nggak 2 miliar boycott aja, nggak usah ada Liga 2, itu akan lebih bagus. Mengadakan sendiri mengelola sendiri seperti misalnya waktu itu grup G20 atau apa tuh yang klub-klub besar itu kan, mau bikin kompetisi sendiri saingan Liga Champion di motori Real Madrid CS kan, akhirnya pengelola Liga Champion memberikan menerima apa yang mereka mau untuk kemudian mengalah agar mereka tidak bikin kompetisi sendiri. Dan saya pikir kalau ada niatan gitu itu akan sangat luar biasa. Bikin sendiri dengan resiko ditanggung sendiri gitu kan. Atau kalau tidak klub-klub Liga 2 bikin PT bareng-bareng dengan menyetorkan modal. Gotong royong gitu kan, untuk bikin operator yang operatornya diminta untuk mencarikan uang untuk kompetisi Liga 2 gitu. Yang menariknya lagi kalau seandainya Liga 2 ini berhasil membuat operator sendiri atau istilahnya gotong royong, dia bisa menjual haknya kepada TV. Betul. Dan TV itu mungkin tidak bersamaan dengan TV MTEK yang sudah menguasai di Liga 1. Sehingga nanti di weekend kita punya hiburan banyak nih. TV MTEK untuk Liga 1, TV lainnya untuk Liga 2. Termasuk persaingan kan dua. Persaingan bagaimana menayangkan pertandingan, persaingan berapa nilai yang didapatkan. Cuma permasalahannya kan bisa juga ini kemudian diambil lagi karena ada monopoli untuk siarannya gitu kan. Ada satu perusahaan sebagai production house yang punya proyek untuk menayangkan pertandingan ini, makanya kemudian dikunci untuk tidak ke TV lain gitu kan. Nah ini kan bisa jadi ini problem. Nah kalau seperti itu problemnya menurut saya, klub-klub Liga 2 harus berani teriak. Kalau nggak dikasih segini, bahkan jangan 2 miliar, kalau nggak dikasih 4 miliar gitu kan. Misal kan, kita bikin operator sendiri gitu kan. Nah, itu kan akan lebih akan lebih punya power dibanding kertak sambal habis itu mengalah gitu. Lebih gentle lah. Nah jadi saya tuh sekarang ini menantang klub-klub Liga 2 untuk konsisten dengan komitmen yang mereka sepakati bersama-sama, karena bagaimanapun sebenarnya yang butuh kompetisi saat ini gitu kan bukan Liga 2-nya, yang butuh kompetisi saat ini adalah PSSI-nya gitu kan. Kalau nggak ada Liga 2 ya kan Liga 1 nggak jelas juga kan. Kalau kemudian mau kompak, saya pikir akan ada jalan tengah yang bisa diambil, karena menurut saya sepak bola Indonesia ini harus dikerasin. Kalau nggak dikerasin gitu kan, ya udah sekarang seperti yang kita lihat, sebagaimana misalnya nggak dikerasin, contoh
larangan supporter tandang. Ya. Hukumannya nggak dikerasin, ya semua bikin masalah gitu. Kalau sudah di mention atau diucapkan oleh ketum, ketum bahwa akan dikurangi poinnya. Saya pikir kalau dikurangi poinnya nggak ada yang berulah, tapi kalau cuma akhirnya dibilang buat musim depan, sekarang kesempatan untuk berulah semua. 25 juta kita kumpulin aja lah duit ya kan, bareng-bareng bisa gitu kan. Nah ini kan yang paling penting dari klub-klub Liga 2, komitmen bahwa mereka bukan cuma menagih 2 miliar subsidi atau uang kontribusi, tapi juga mereka berkomitmen sama-sama untuk menjadikan Liga 2 ini sebagai salah satu barometer kompetisi tata kelola kompetisi sepak bola profesional. Dan kalau seandainya dikelola dengan baik, apalagi dengan transparansi, mungkin lebih simpatik daripada misalnya di Liga 1 kan gitu. Betul, bahkan kalau bisa misalnya dulu nih ada cerita sebenarnya waktu zamannya Pak Edi Rahmayadi ada salah satu stasiun televisi Sport Star dari Hong Kong gitu kan. Itu mau beli waktu itu, udah kita jadi pemegang hak siar, kita bayar 1 triliun Liga 2. Waktu itu saya kebetulan ikut rapatnya kan. Nah, syaratnya cuma satu, pesertanya 24 saja. Waktu itu, tapi waktu itu pesertanya 64. Ya kan? Waktu mulai 2017 itu kompetisi peserta Liga 2-nya 64 tim. Begitu banyak. Dan ketika itu diminta oleh Star Sport itu 24 tim, tapi kemudian PSSI bilang musim depan saja gitu kan. Tapi musim depan kemudian komitmennya udah dilihat tidak begitu baik, ya akhirnya ditinggal gitu. Nah ini artinya apa? Artinya ingin saya katakan sebenarnya ada potensi besar Liga 2 ini untuk itu go internasional istilahnya ya. Untuk konteks Liga Indonesia dan bisa bersaing dengan Liga 1, apalagi di situ juga ada klub-klub tradisional, ada PSMS, ada kemudian PSIM Yogyakarta gitu kan, klub-klub, bahkan ada Persipura di situ yang main, dan asal berani dan punya komitmen bareng-bareng, saya pikir ini penting. Tapi kalau kemudian hanya sebagai bergaining, ini repot. Dan jangan lupa bahwa fanatisme daripada supporter juga tidak berbeda. Betul. Sama saja antara itu Liga 1, Liga 2. Betul. Jadi dari sisi penonton atau fanatisme supporter itu nggak kalah. Tinggal masalahnya bagaimana mengelolanya aja gitu. Iya, yang paling amat riskan adalah ini Liga 2 ini kompetisi paling rawan masalah. Yang saya khawatir kemudian subsidinya kecil diterima, tapi di tengah jalan banyak klub yang tidak bisa bayar gaji, akhirnya jual beli pertandingan. Ini kan repot. Ketika pertandingan diperjualbelikan, ya jangan pernah berharap kompetisi kita akan lebih baik dari negara-negara lain gitu kan. Dan masalahnya ketika pertandingan dijual belikan, maka kita sebagai penggemar bola tidak asik lagi menonton pertandingan. Betul. Dan jangan sampai kemudian juga juaranya atau yang promosi sudah ditentukan sebelum kompetisi berjalan. Ini kan repot. Iya, siapa yang promosi, siapa yang degradasi sudah ditentukan dengan membayar uang tertentu kepada bos-bos yang main di belakang layar. Nah, ini repot kalau kayak gini. Berdasarkan pengalaman di mana pernah ada suatu klub gitu, saya cukup banyak terlibat. Dia dulunya Liga 2, terus promosi Liga 1. Itu jumlah penontonnya tidak jauh berbeda gitu. Tidak berbeda. Dan pendapatan dari si penonton ya nggak jauh beda juga gitu. Tapi dari sisi pengeluaran mengoring kompetisi jauh beda sekali. Gitu. Bisa 2-3 kali lipat. Nah ini kan repot gitu kan. Repotnya apa? Jangan sampai kemudian klub yang promosi nantinya sejatinya tidak punya kualifikasi untuk main di Liga 1 karena finansialnya nggak kuat. Jadi menurut saya sekarang ini waktunya kalau mau transformasi sepak bola, Liga 2 mumpung baru akan digelar September, sekarang misalnya verifikasi stadion, soal kelayakan stadion, memaksa klub-klub itu untuk kemudian berbenah setidaknya memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Kemudian setelah itu audit keuangan. Ini yang paling penting gitu kan. Jangan sampai kompetisinya jalan sementara utang-utang musim lalu khususnya kepada pemain belum selesai. Itu PR yang belum selesai. Itu yang kemudian PR yang pada akhirnya dijadikan alat, itu bisa jadi alat match fixing loh. Tinggal kemudian ntar lu kalau lawan kita kalah ya, kalau enggak gua nggak bayar gaji lu yang kemarin. Nah seperti itu kan bisa kan. Akhirnya pemain yang selalu menjadi korban. Betul. Nah ini yang harus dikedepankan, jangan sampai kemudian keuangan klubnya tidak sehat, kompetisinya pasti tidak sehat. Ya moga-moga kesadaran untuk memajukan kompetisi terus ada di Liga 2 dan kemandirian juga bisa diutamakan sehingga
bisa menyaingi Liga 1. Kalau saya punya saran ekstrim, kalau nggak dipenuhi 2 miliar, boikot saja kompetisinya. Saya tuh. Kalau boikot berarti nggak berputar dong? Ya nggak berputar, nggak apa-apa gitu kan. Artinya harus ada martil yang kencang untuk kemudian membangunkan sepak bola kita dari tidur. Kalau misalnya LIB nggak mampu, nggak mau memberi, cari operator lain. Ya buat sendiri. Iya kan. Gitu kan. Artinya gini. Atau di tender ya. Di tender. IO mana yang mau berani? Iya. Dan saya pikir banyak juga orang kalau kemudian dipresentasikan prospektus bisnisnya yang bagus, banyak juga yang siap gitu. Dan kalau kemudian IO luar yang main, ini ada potensi sepak bola kita atau kompetisinya menjadi lebih baik gitu kan dibanding yang sudah ada, yang kita tahu selama ini ya menjalankan rutinitas saja, atau kalau bahasa supporternya asal joget. Gitu. Asal joget. Kompetisi jalan, udah tinggal siapa yang cari keuntungan dari kompetisi itu, sementara output dari kompetisi itu tidak kita dapatkan. Ini problem sepak bola kita selama ini gitu. Menarik tuh kalau seandainya memang kejadian bahwa akhirnya operator itu ditenderkan. Betul. Karena sudah banyak. Nah, kalau mau ditenderkan itu, kalau mau tenderkan pilihan satu-satunya boikot dulu. Karena kan banyak lah IO apalagi sekarang nih kesannya PSSI juga banyak membuat kemasan-kemasan menarik begitu. Betul. Kan. Oh ya kan paling contoh paling gampang lah pakai Mahaka kan kelihatannya sukses mengelola Piala Presiden kan. Ya. Liga 2 pakai Mahaka misalnya betul, kan. Udah jelas punya portofolio ya. Iya, punya portofolio. Pakai itu dan saya pikir akan punya potensi untuk bersaing gitu kan. Atau misalnya ya promotor-promotor besar lainnya seperti misalnya Arif Wicaksono punya Nine Sport. Ditenderkan saja. Betul. Siap nggak ngelola kompetisi? Betul. Artinya ini potensi kompetisi kita, pembiayaan segini, siap nggak nyiapin dananya? Itu aja kan. Dan satu lagi ada TV baru yang tidak itu aja untuk menjalankan sepak bola. Betul. Dan kalau kemudian ada pesaing kompetitor, pastinya yang bersaing pasti yang sehat. Betul. Iya kan, tidak mungkin bersaingnya tidak sehat karena ada kompetitor. Tapi kalau nggak ada kompetitor, yang ada monopoli. Nah, monopoli akhirnya ala kadarnya gitu kan, sekedar joget. Dan sebagai masyarakat juga diuntungkan karena kita punya banyak pilihan. Betul. Di akhir pekan mau nonton Liga 1 maupun Liga 2. Iya. Jangan sampai kita nonton sinetron, sinetron Liga Indonesia. Kita tunggu fakta-fakta berikutnya akan kita bahas di episode selanjutnya. Adios, Cocomeo Channel.